tengah kawal. Sementara bertanya kata maklum, kerja rukun haji, kerja rukun umrah punya doa dan zikir tertentu sesuai dengan tempat-tempat tertentu. Jangankan di tempat-tempat tertentu yang berbeza, dalam sekali tawaf pula bukan doa yang sama dibaca sesuai dengan segi Kaabah, sesuai dengan tempat arah Kaabah, punya doa dan zikir tertentu. Tapi kejadiannya salah satu anak muda dalam tawaf sabi-sabi mau ucap selawat, hanya baca yang lain masabuh. Sepanjang masa bekerja rukun haji, babah cuma selawat ke Rasulullah, cuma selawat ke Rasulullah, hanya musikre yang lain dari awal hingga selesai amal haji. Bekalan lagi yang kejadian si anak muda ditanya oleh Syekh Sufyan Suri, piro tokoh ulama, kebetulan berdampingan dengan anak mudanya tawaf. Ditanya oleh tokoh beliau yang bernama Syekh Sufyan Suri, hai anak muda, lun dengar kata sepanjang masa tawaf di samping lun bab-babah kata cuma selawat dan selawat sepanjang masa. Apakah memang kata hanya mengerti untuk baca doa lain dan zikir yang lain selain daripada selawat? Bukankah tempat tawafnya punya tempat tertentu, doa tertentu? Bukankah punya tempat tertentu, zikir tertentu? Apakah kata cuma selawat yang hanya doa lain satu? Dijauh anak muda mentuahnya, hai orang tua, seandainya drone itu bakal luluk selawat, hanya tanya. Tapi karena drone hanya itu bakal luluk selawat, bakal tanya. Karena hanya itu pula luluk pegah bakal dengan itu, bakal luluk berselawat dan berselawat. Sementara luluk bisa lu baca doa lain dan zikir yang lain, tapi halu baca bercerita yang mudanya. Bercerita yang mudanya. Ulun hai orang tua tengah lonjak dari negara Iraq ke negara Makkah dengan urun si lun, ayah lun. Rupanya anak mudanya dia kerja haji dengan ayah itu. Haji negara Iraq dengan negara Arab kerja dengan ayah. Tengah dalam perjalanan urunnya dua kepiu pasal tempat karena kamu merasa lelah, kamu merasa sakit. Jangan kaki, jangan tapak. Gepiu. Tiba-tiba kehendak Allah Subhanahu wa taala bat tempat piuhnya tiba-tiba dengan hana sakit secara mendadak ayah anak mudanya habis umur meninggal dunia. Laginya meninggal dunia ayah anak mudanya. Yang sangat menjadikan bagi anak muda tersebut ayah gopnya dibedah warna hitam yang sangat buruk, ulung laga, tapi laganya dia kemanya buruk, lebih buruk ni bak ulung yang paling buruk, hitam lebih hitam di bak aram. Ganji kejadian anak mudanya sedih. Kalau memang temakut, tapi ayah hanya bermun ayah urung lain hana dalam perantauan, dalam perjalanan, tiba-tiba kau meninggal urung Tuhannya ayah daripada anak muda. Karena susah gelisah memikirkan ke nasib ayah, yang pertama akan meninggal, yang kedua nasib hana mubasyuk natan-natan lagut, tanda-tanda dunia kon urun yang calon azab Allah Subhanahu wa taala. Dalam keadaan sedih demi sedih anak muda tuahnya di samping ayah, tiba-tiba dengar siat dengan anak mudanya siat di samping manyet dia. Dalam dengannya ke mak dan ayah, adik-adik ulun tuan dan Bandung bermimpi nampak secara jelas bak pandangan anak mudanya truk siro jami yang cukup lagak, rayuk dan panjang, berpakaian serba putih, serban lengkap. Memang ulun lagak, utama lagak dengan pakaian yang begitu indah,
yang belum pernah terguris dalam pandangan mata anak mudanya sepanjang hidupnya. Lagainya truk jaminnya kenan bak manyet ayah hurungnya. Bak manyet ayah anak mudanya. Anak mudanya kalau dituk manyet menijadi. Dituk muka-muka Bandung. Karena merasa malai di kala legok. Bruktan nampak manyet ayah di hitam luar biasa. Hitam bruk ni selalu tengok. Tiba-tiba truk manyet ulun jaminnya. Langsung dibuka. Ija penutup kepala manyet. Tehak muka manyet. Lagainya tehak muka manyet. Gejak jami yang hana musuhnya. Gerahuk muka manyet. Dubusuk pasapah badan manyetnya. Kulit jami yang truknya. Tiba-tiba manyet yang begitu hitam bro, berubah menjadi putih mengkilat. Luar biasa. Kalau pernah dikalan kulit lagak, lagi lagak goknyan bak orangnya ubina makhluk dalam dunia. Kalau pernah dikalan, nampak terbayang dalam mimpi anak muda yang laginya. Selesai, manyetnya kembali cantik yang luar biasa, lagak yang luar biasa. Tuha-tuha merasa gada. Geduk kembali manyetnya oleh jaminnya. Jaminnya gemuk tinggai tempat gemuk kembali. Dibuduh anak dia bagak-bagak rasa dalam mimpi. Ditegur imat Pak Ija Ija. Pak Ija selendang jamna tu bahu jaminnya. Ditanya dia anak muda, wahai jamin yang bertua, sodron. Drone ni jak kena cukup bermanfaat bagi lu. Dan cukup menggembirakan lu. Lu tengah gelisah. Tapi nyata truk drone kena urung si lun berubah menjadi manusia yang luar biasa lagak. Lebih lagak ni bak goknya juga mati dia. Sodron hanya mihai. Geseut jami yang truknya. Hai anak muda mutua. Lunyo ngon ayah gada. Ayah gada yu Saudi. Ngon tat melun. Kain tat mengon-ngon maka mati-mati lulun ya dia pengoniyah kata nyokun jaminnya sodron hai jami nyokulun yang kata kun Muhammad Rasulullah nyokulun hai anak muda hai kekejut anak muda drone Rasulullah iya drone Rasul kamu iya. Bahawa tianyan tu anak mudanya dicium jami yang tu dalam polnya. Tengah-tengah dicium-ciumnya terkejut anak mudanya. Dikala manyet dia dijak dibuka dia, dikala dia lagak lagi belum. Bukan cuma dalam mimpi, tapi terjadi kenyataan manyet dia akan berubah dibuat hitam yang kelam, yang nampak begitu mengerikan. Tadi kesabah manyet yang sangat menarik oleh kala kuliah anak mudanya sendiri. Terbayang yang bahawa Rasulullah bejak bak ayah di saat batin. Bunuh sebelum jaga anaknya sempat ditanya bak Rasulullah. Ya Rasulullah. Kiban cara ayah lun mengan drone sabi masa uli sehingga drone bejak bak ayah lun. Dijawab dari Rasulullah bahawa tanya. Ayah kata pat yang gedu, pat yang gedung. Sabi mutlawut gelung. Sabi mesrawut kelun. Karena ayah kata sangat-sangat mencintai lun. Maka hana putus selalu pak baba dalam masa kehidupan gomnya. Maka lun orangnya sesuai yang pernah lun janji dalam hadis lun ke Rasulullah. Dunia lun pengon ganyan. Akhirat lun pengon urnian. Bila urnian mencintai lun. Itulah kata Rasulullah. Hadirin yang berbahagia. Almar'u ma'aman ahabba. Manusia bersama orang yang dicintai. Alangkah agungnya bila ditanya umat Nabi Muhammad sendiri yang sangat-sangat mencintai Nabi Dro bertanya, pemimpin Dro bertanya, Sayyidina dan junjungan beliau sendiri. InsyaAllah sebagaimana bukti kenyataan dalam dunia kon Nabi mesertai sampai mati-mati dalam dunia Nabi nejak bak manyen urunyan
gara-gara urangnya le berselawut, yang selawutnya didasarkan kepada cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karenanya tu hadirin yang berbahagia, salah satu tanda cinta kita ke Nabi, salah satu itulah kita le selawut kepada Rasulullah. Yang pertama kita memang umat Nabi Muhammad umat yang paling agung diberi oleh Allah. Hana siapa umat yang paling besar kecuali kita umat Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bertambah pula pangkat kita bila kita sering berselawat kepada Rasulullah. Kita pasti dunia akhirat bersama Rasulullah secara langsung di dunia ataupun tidak. Bahkan secara pasti secara langsung di akhirat kita saja Nabi yang sangat kita cintai. Justru karena itulah dan kerana alasan pula lagi kita pegah puno rata masjid beliau di Aceh, rata dayah, rata menasah, bahkan rata rumah urut Islam. Hana merasa korban harta yang begitu banyak. Hana merasa berat tenaga urang malam untuk mempersiapkan diri melakukan acara maulid. Tapi karena semakin tegak bekerja, semakin le habis harta. Karena itu suatu pertanda terlampau cinta yang penting menemui sesuai dengan apa yang dicintai. Yang lambang sebuah kelambangan yang bahawa dengan cinta kepada Rasulullah, insya-Allah mudah-mudahan kita doakan di samping dia beramal supaya kita nyawa betul-betul kahana dalam dunia secara langsung, di akhirat mudah-mudahan betul-betul kita nyawa beserta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cuba bayangkan kita umat Nabi Muhammad, kita sangat cinta ke Nabi itu, dan selawut tersanjung-sanjung Nabi itu, dan ibadat tak ikut syariat Nabi itu, tak tunduk tak puasa tak ikut syariat Nabi itu. Tapi kita mau seandainya mungkin dalam dunia sekalipun ingin berjabat tangan dengan Rasulullah, tapi mustahil terjadi. Ingin melihat langsung Rasulullah sebagaimana umat-umat dan sahabat-sahabat Rasulullah itu sendiri, bagi kitanya mustahil terjadi. Coba engkau berdua kita bayangkan, coba mak berdua kita bayangkan, dalam dunia kitanya secara langsung hanya mungkin menempat Rasulullah, walaupun secinta apapun hati dia ke Rasulullah. Alangkah sedihnya kitanya bila di akhirat pula kita yang berpok Rasulullah, pajan akan tak berpok Rasulullah, pajan akan tak berpok urun yang paling kita cintai, dengan urun yang kamu membela kita yang lebih-lebih kita yang uringan mak dan adik-adik tuan, kita yang baca sejarah, kita dengar setiap ceramah-ceramah menghikayatkan bagaimana suasana keadaan urinang dalam masa jahiliyah. Hana bisa hudip lagi hudip koronyo, hana bisa berkembang lagi berkembang koronyo, malah hana bisa rayu lagi rayu koronyo beda hudip senang. Itu perbuatan-perbuatan jahiliyah. Nabi Muhammad langsung, bukan cuma tidak langsung, membela kehidupan urinang sehingga teruk orangnya urinang macam tak kalem. Coba bayangkan seandainya Rasulullah ditanya hana udip, hana negeri mulia Allah kena urinannya, hana li urinang dalam dunia, mamnya urinang hana li uragam hana li isi. Masa jahiliyah ke hana li urinang, bapa dia na uragam lo, na uragam hau dia, hana li keturunan. Abi uragam masa Nabi masa jahiliyah yang tinggal dunia kosong. Tapi karena na uragam, na urinang, tapi orangnya macam umai dunia, macam dia dah tak tahu. Lu manusia macam Nabi Muhammad betul-betul pun bela manusia secara umum, walaupun secara kejadian sepihak dibela iaitu urinang sehingga bisa udip kembali, tapi dengan urinang pula macam orangnya ditanya manusia yang hasil urinang dengan uragam menyohan urinang uragam macam hanya di keturunan. Berarti datangnya Nabi Muhammad betul-betul rahmatan lil alamin. Kan cuma rahmat bagi sebahagian kelompok, kan cuma khususnya aku rinau, tapi bantu membawaki
rahmat, yang namanya rahmat bagi alam. Alangkah hebatnya Nabi kita ni mak dan ayah sewajarnya lah kita ni senantiasa mengucapkan selawat dan salam kepada Pak Hulai kita ni sebagai doa balas jasa kita ni ke Nabi kita ni yang telah membela kehidupan kita ni dari segala-galanya. Kemudian yang kedua, hadirin yang berbahagia, sesuai dengan keadaan, perayaan Maulid kita yang Orangnya adalah di tempat pengajian. Maka ulun tuan sangat mengharapkan pertama kepada anak-anak ulun tuan yang merupakan santriwan-santriwati di sini. Ulun tuan berpesan kepada anak-anak ulun tuan, adik ulun tuan yang ada di sini, supaya sekali bertanya umat Muhammad supaya bisa terpertahankan sampai titik darah terakhir bertanya umat Nabi Muhammad. Bertanya wujud ke umat Nabi Muhammad dan wujud ke sebaik-baik umat Nabi Muhammad, bukan sekadar cuma umat Nabi Muhammad. Sesuai dengan doa ulun awal-awal, Allahumma ja'alna min khiyari ummati Sayyidina Muhammad. Ya Allah, jadikan kami sebaik-baik umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu di antaranya doa yang sering dibaca oleh imam besar agama Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, sehingga Imam Syafi'i menjadi imam dunia dalam segala masalah dan menjadi salah seorang umat Rasulullah yang sangat pilihan dibandingkan dengan umat-umat pilihan yang lainnya. Hai mak dan ayah, lerpegah Pak Drone akhir wafud Nabi bertanya yang naduh keadaan langsung jaro Nabi secara nampak Imam Syafi'i. Imam Syafi'i karena beliau senantiasa berdoa, ya Allah, jadikanlah kami sebaik-baik umat Nabi Muhammad. Sehingga Pak Sabahuro Imam Syafi'i jak ziarah kubur Rasulullah. Jak ziarah kubur Rasulullah. Laginya truk Pak Masai Imam Syafi'i kubur Rasulullah dia jak baulai langsung. Lagi tengok jak bau baulai kubur kunci tu tengok orangnya. Yang masalah Imam Syafi'i ni. Tapi orangnya dia jawab Rasulullah hana yang pak dia ada lipat begini ji pak kubur takala mana. Kelagaian dia orang kada ajak ke dia. Hanali di 10 meter kadang dia mengambil kubur. Kami macam mana nyamnya hana hidup lain lu pula. Orangnya tapi waktu Imam Syafi'i waktu yang dia langsung ke kubur Rasulullah. Nedam baule. Assalamualaikum ya Rasulullah. Dekun oleh Imam bertanya Syafi'i. Laginya Nabi salim oleh Imam Syafi'i. Rasulullah dijawab salim Imam Syafi'i langsung. Tiba-tiba mak dan ayah dari oleh kubur Rasulullah cubit sepotong tangan yang kering, tangan yang mulia, nampak langsung menjulang. Dijawab salim Imam Syafi'i. Sama lagi jawab salim bertanya orangnya tak berjaro. Karena Nabi bertanya kawapun seandainya udip sungguh jaro-jaro salim Syafi'i dengan Nabi. Tapi karena Nabi bertanya kawapun artinya Nabi kalam kuburan. Tapi Nabi bertanya nusat jawab salim Imam Syafi'i. Rasa-rasanya udip. Jaro Imam Syafi'i itu, jaro Nabi Rasulullah itu dalam kuburan. Dia berut jaro. Dia jawab salim waalaikumsalam. Dia segala jaro Nabi melayang di atas kubur oleh Imam Syafi'i. Dia tajuk Imam Syafi'i ditugak jaro Nabi. Luar, dicium-cium, dipiap-piap jaro Nabi sepuasnya. Nabi hanan dari jaro. Nampak pandangan mata, bukan cuma khayalan. Itu kehebatan Imam Syafi'i. Apa artinya hadirin yang berbahagia? Rasulullah menerima Imam Syafi'i dengan sepenuh hati. Jangankan diterima di segi umat, salam sekalipun diterima secara langsung terhadap Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Itulah kelebihan
doa Imam Syafi'i yang senantiasa dilakih. Wujud beliau di antara umat yang sangat pilihan. Sehingga mulai wafat Rasulullah sampai ke uronyo cuma 2 dro manusia yang dirkazan jaro Nabi bak kubur Nabi. Yang langsung Rasulullah ngejauh salam umatnya hati Nabi salam bak kuburan dengan tangan yang mulia. Cuma 2 dro. Bersama Imam Syafi'i radhiyallahu an. Yang kedua Syekh Ishaq Syarabi. Beliau pula bagian daripada umat Nabi yang sangat pilihan. Sesuai dengan jabatan Imam Syafi'i. Dia diterima oleh Rasulullah bak kuburan macam dia diarah. Dia umat Nabi Muhammad yang sangat pilihan. Lain golongan hadirin yang berbahagia. Jadi karenanya cara-cara ulun tuan mengharapkan kepada anak-anak ulun tuan yang ada bibit baik yang agam ataupun yang ina-ina, adik-adik ulun tuan, bahkan kita yang bantu mak dan ayah sekalian, supaya kita ngajit ke umat Nabi yang pilihan. Hana cara lain. Jadikanlah diri kita sebagai murid Nabi. Ngajit ke Nabi yang pilihan. Kita wujud ke murid daripada Nabi. Karena Nabi nekun dalam sepotong hadisnya, Bu'istu mu'alliman. Aku dibangkit oleh Allah sebagai mu'allim, sebagai guru. Yang menjadi murid itulah umat aku. Apakah beliau rela untuk menjadi murid Nabi ataupun yang tergantung daripada keadaan dunia hidup masing-masing. Nabi gure dalam urusan agama. Nabi bertanya gure dalam urusan agama. Ubina berkaitan bab agama. Apakah masalah akidahnya, masalah kemudiannya dan sebagainya. Jawapan Bandung Nabi bertanya gure tempat murajaah dari awal hingga akhir. Jadi karenanya ulun tuan sangat mengharapkan pertama-tama kepada adik ulun tuan yang inam dan yang agam, supaya kita benar-benar menjadi umat Nabi yang sempurna. Bisa kita cok pusaka daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pegat dan sebagai santri, santriwan, santriwati, tulaba dan talibin. Tuntut ilmu bersungguh-sungguh karena Nabi merupakan guru di bidang ilmu agama. So mantong yang timbul ilmu agama, so mantong yang menuntut ilmu agama, berarti nyo bantu murid daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi hanahe kaum muslimin yang berbahagia. Makanya tuan harapkan kepada antayo ayah-ayah yang nak anu mentauhid baik di sini ada pada lain, bertanya mak-mak yang nak anu mentauhid baik di sini ada pada lain. Nah, usahakan anak bertanya baik diuh dengan pendidikan agama. Anak bertanya baik diuh dengan ilmu yang dibawa oleh Nabi, supaya anak bertanya betul-betul bisa dicok pusaka oleh ada bertanya Pak Nabi sendiri, yaitu ilmu yang dipusakai oleh Nabi kepada bertanya Obat Bandung. Bukankah sebuah kebanggaan ada bertanya menjadi sirah ulama daripada umat Nabi Muhammad? Bukankah suatu penghargaan yang sangat baik bila Allah memuliakan ada bertanya menjadi seorang ulama yang beliau pegang adalah pusaka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi karenanya Rasulullah bertanya pernah nekun, nepingat bertanya mak dan ayah. Nepingat bertanya oleh Rasulullah, nekun oleh Nabi bertanya, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap anak bayi yang dilahirkan nya suci, bersih, tanpa dosa, tanpa kotoran sedikit pun. Fitrah sangat suci. Baik dan buruknya anak kita yang mewatirayu, dia tergantung tak mak dan ayah. Sehingga Nabi nekun
fa'abawahu yuhawidanihi au yumajjisanihi au yunasiranihi. Nyok bila anak bertanya sabah sa'ah je ke kafir majusi yang berkafir mak ayah pakot hana gejuk hana peduli ilmu agama Islam sehingga imita agama kafir Yahudi dan Nasrani. Au yumajjisanihi ada kelajik ke majusi tengok bud mak dengan ayah hana gepegat pagu ngabai tibi ulua Islam. Au yunasiranihi kata Rasulullah rakyat ane dia je kafir Nasrani je Kristen. Jadi ditanya orangnya le ane budak tamang Kristen gara-gara ane inang kampus tiro. Le negara tamang Islam gara-gara ane agam boeng tiro kafir. Rela itu bah Islam tamang kafir dilit agam. Rela itu bah Islam kita mengilit peragut ikut kita kafir dilit tinang boeng yang tiro. Nyobi lemboi ane bertanya orangnya hadirin yang berbahagia yang kelir rahasia umum kelir rahasia pribadi pakon yang terjadi so pekafir yang mangaya kengo yang pekafir yang mangaya karena hanya duturi agama dari masa ubikon dan hanya keluar kafir bagi masa ubikon sehingga ji hanya mengerti agama yang betul dan hanya mengerti apa itu kafir mudah mendem diri kepada ditinggal agama Islam ijak dalam kafir nyodron tanggungjawab bertanya tanggungjawab mak dan ayah bandu. Makanya segala itu terjadi maka berilah ilmu agama kepada anak bertanya duk tingkat bercinta ke agama jangankan ditinggal secara keseluruhan hanya maamai ke agama busayang jangankan di kafir Yahudi dalam agama hanya ibadat tu sayang nyoban dapuri agama kane budaya. Maka lu Tuhan harapkan nyonya budaya yang macam di sini. Usahakan mak dan ayah. Nyo jalan-jalan generasi akan datang. Dan yang bisa dapat perbandingan bertanya orangnya. Baik kita yang Tuhan agama orangnya depuk Tuhan yang orangnya. Urang yang Tuhan agama orangnya sebagian mulia, terhormat, sebagian hina. Hana harga pakut bila katanya orangnya urungnya Tuhan orang yang terhormat pakut terhormat pintu jawabannya karena di masa mudanya mereka mencari cara-cara jalan-jalan yang dapat membawa kepada terhormat sehingga terhormat di masa Tuhan yang hina orangnya hana harga lebih hina kadang-kadang binatang kenapa terjadi karena di masa muda mereka lalai dengan hanya gemita cara untuk membawakan diri kepada kehormatan dan kemuliaan maka tertinggallah dalam kehinaan Pak Oronyo nyo halnya pula akan terjadi bagi anak-anak dia masa akan datang nama anak dia sehingga bunyi tirot tokoh bahkan urang yang dipuja urang yang bermartabat urang yang mulia usahakan anak dia mulai jinokan tempatkanlah pada tempat yang mulia pada tempat yang terhormat insya-Allah kau-sangat akan terhormat. Tapi bila anak kita yang mau jadi pencuri, jadi penjudi, jadi perampok korupsi, yang pasti anak ilmu agama bagi. Makanya tergantung bagi tanya mak dan ayah yang berbahagia, mau anak kita yang god, tempatkan pada tempat god. Mau anak kita yang berjihad, kaku, anak kita tempatkan. Laju ulang jihad, nyukan bagot. God hek kami dah. Menyobruk hana payah kita. Tapi lu tanya harus taingan. Salah sambung amanah yang paling raya itulah anu nyaga rujuk di Allah bagainya. Mak dan ayah yang berbahagia, hek hadrono mak. Bak kandung anu. Mulai belusa ke kurung. 2 tahun kemudian turun sakit usia saja. Kemudian ada jadi dia demikian. Apakah rela Andron menjadi urun yang terkhianat dan urun yang terbutuh masa akan datang? Mesti harela. Dumnan hek dahira, dumnan hek talani beban. Inna dia biarkan jika dia siap punya harga pastihan. Makanya segala hal yang terjadi, segala kita yang menyesal mak dan ayah yang berbahagia, makanya usahakanlah anak kita betul-betul
supaya menjadi anak yang terhormat. Karena di suatu pihak anaknya amanah. Coba kita bayangkan, Nabi nekun bunuh anak kita dari fitrah. Umatna fitrah anak kita mak dan ayah. Allah gecok biji anak kita dari surga bujuk kita. Makanya setiap manusia sangat mencintai anak. Setiap manusia sangat merindukan anak. 2 tahun urung kawin, 3 tahun berkeluarga anak-anak. Perasaan sang-sang lakonnya ujin hana urinam. Anak muisa ke urinam tu. Ada kawin urinam muisa laule. Tapi 2 tahun, 3 tahunnya ke urinam laule. Anak laule. Urinam macam berakat lako laule. 2 tahun, 3 tahun kawin hana anak laule ke lakon muisa. Bayangkan kerinduannya. Cocok. Karena anak yang hidup pada bertanya hadirinnya berbahagia, Allah dicok dari surga. Cuma yang perlu kita pada jauh. Dicok dalam surga anak dari Allah. Bukan bagi tanya kembalikan ke surga. Nyo sama aku. Nyo yang perlu ingat mam tua. Nyo yang perlu ingat dukung tua. Anak bertanya dalam surga dicok ujuk bertanya. Bek berani-berani kita akan dapat dalam neraka. Dalam surga dicok. Hoi akan dapat anak bertanya. Nyo anak bertanya pamadu amanah Allah. Nyoho yang akan kami gecok pada tempat yang paling terhormat dari surga di hidupnya. Tanggung jawab betul persen. Mau tidak mau, anak kita harus dia kembalikan ke surga pula. Baru lepas tanggung jawab kita dengan Allah. Coba bayangkan mak dan ayah berbahagia bila anak kita mati tengok. Karena kehidupan dalam dunia dalam keadaan maksiat. Wow dalam neraka, hangga kita walaupun saja haji saya tu. Handlah kita walaupun orang malam terukung sujud. Handlah kita walaupun tipuro tak puasa. Anu dalam neraka tapu amanah Allah. Bucuk dari surga. Kok berani-beraninya itu tapu anu dalam neraka. Tanggung jawab yang paling bahaya. Tanggung jawab yang paling bahaya mak dua. Ayah yang berbahagia. Makanya bek sagai kita lengah dalam urusan amanah Allah, khususnya anak. Hana sempurna sirurut ibadat menyawani buat-buat. Hana sempurna sirurut urun si mak dan yahtaan sementara anak bermaksiat. Menyesal yang hana mentawayar singo. Menyesal yang hana tebusan singo. Karena nyoku segala kejadian yang terjadi, marilah sama-sama dengan membentuk maulid yang diadakan bauranya. Ingat pesan Rasulullah. Anak kita suci dijuk kita baik kita kotorkan dengan hal-hal yang tidak baik. Pagarkanlah anak kita dengan pendidikan agama. Karena lahir Nabi kita cuma tu agama secara keseluruhan. Maka kita yang kamu mengaku dirinya sebagai umat, anak kita anak umat Rasulullah, perlu anak kita kaum muslimin dengan pagar agama, dengan pagar agama. Semoga anak kita akan bahagia bersama kita di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita akan berempuk dengan Rasulullah, kita akan berjabat tangan dengan Rasulullah hana dalam dunia, insya-Allah akan di akhirat. Coba kita bayangkan hukum tuas orang yang kahudip saja Nabi, orang yang pernah hidup bersama Rasulullah, seandainya kita yakut hali merumpuk dengan Rasulullah orang akhirat, hanya menyesal kadang-kadang karena tak pernah gemeduk dengan Rasulullah, gepegah apa, tak pernah gemajaro dengan Rasulullah, pernah berpeluk-peluk di saat berperempuan dengan Rasulullah, tak pernah punya hidup bersama Rasulullah. Tapi katanya kalau pernah, sebagaimana dipegah bunuh, katalan kalau pernah, menyatakan kalau pernah berjabat tangan dan sebagainya, lebih dong kalau pernah. Nyo kita yang terharap beberapa Rasulullah tengok. Kita temui hidup pegah bang Rasulullah. Kita temui berpelukan dengan Rasulullah. Kita temui berjabat tangan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hana jalan lain kecuali kita mengikuti sunnah Rasulullah, menjadi murid daripada Rasulullah. Caranya itulah dengan cara
belajar ilmu yang dibawa oleh Rasulullah, khususnya ilmu syariat. Dengan nyoku, kita akan menjadi pilihan di hadapan Allah dan di hadapan Rasulullah. Diurau kemudian tengok. Menyokol lagi nya, biarlah harap untuk melebut Rasulullah, muka Rasulullah hampir kala. Dalam hadis yang lain Nabi kita nukul, la yara wajhi salasa, tidak akan pernah melihat wajahku, kata Rasulullah, tidak akan pernah melihat wajahku 3 golongan manusia. Urau akhirat han merepot Rasulullah heboh golongan. Yang pertama-tama akil walidain, orang yang durhaka dengan mak dan ayah. Yang kecil bertanya orang muda yang macam nama, walaupun kaduha mak lebih tua, berarti dia orang muda. Tanya namu kan 60, mak bertanya yang dia namu 20, berarti dia orang muda. Bertanya orang muda lebih-lebih macam nama, macam nak ayah, bet sagar-sagar, na durhaka ke Rasulullah. Durhaka dengan mak dan ayah sama dengan durhaka dengan Rasulullah. Han merupakan kala muka Rasulullah karena dia durhaka dengan mak dan ayah. Sebab durhaka macam buntu. Kadang-kadang kita yang uragam. Gara-gara karena urinam kita yang mak kalau berdua, urinam lebih besar. Itu hal yang sangat salah. Bukan cuma salah. Kadang-kadang kita yang urinam gara-gara karena lintu, lebih-lebih ban-ban lintu. Yang mak ngayah kalau berdua, lintu lebih besar. Itu salah satu sebab durhaka. Karena kamu merasa mengutamakan kepentingan lintu, kamu merasa mengutamakan kepentingan baru, sehingga mengakhirkan, menomorduakan, bahkan menomor-enamkan urusan mak dan ayah. Itu tanda-tanda ciri-ciri utanya durhaka dengan mak dan ayah. Yo lagi yang kejadian wajib neraka, maka hamu temekalan Rasulullah. Karena Rasulullah hanya pernah dalam neraka. Bila kita yang berempat dengan Rasulullah hanya pernah dalam neraka. Jangankan berjabat tangan, duduk semeja istilahnya dengan Rasulullah, muka Rasulullah secara jarak jauh hanya pernah berempat. Orang yang durhaka kepada dua ibu bapa. Munyo bertanya anak ilmu adik mutua, munyo bertanya anak ilmu agama hai adik mutua, bertanya han mungkin tak pelihara adab dengan urusi hana tak doa. Iban cara pelihara sopan santun dan adab dengan urusi yang harus dia mengerti cara agama. Menomorduakan mak, menomorduakan ayah, apakah celaka ataupun tidak, sopan ataupun tidak, dia harus nak ilmu agama bagainya. Karena dia biasa mendem. Gara-gara dia nak bacut kakaya bacut mak urut tampuh bro di rumah dia. Gara-gara dia kena belanja bacut mak tukang busuk bagian dia. Menyomak tukang busuk bagian dia so mak dia kali kelamian. Yang biasa-biasa terjadi pada orang yang ada poragam. Itu hati-hati tengkung tua. Hati-hati saudara tua. Urung cik bertanya hana tahu pangkat yang bisa kita atasi ini bertanya. Urung cik bertanya urung lebih dua, lebih teh. Oleh Allah, oleh Rasulullah, urung cik bertanya hana lain. Maka coba-coba kita durhaka urung cik. Barang-barang tanggap kadang-kadang yang biasa-biasa. Apalagi tak kala mak ayah hana bengih. Tapi ibu bertanya kalau luar biasa apa agama. Walaupun ayah nama hana rasa bengih. Makanya dia harus mengerti. Itu hal-hal yang dapat mendurhakakan dia kunci. Karena durhaka dengan mak dan ayah kan berarti mesti bengih mak dan ayah. Tapi berbuat sesuatu yang tidak layak kepada mak dan kepada ayah. Baik secara langsung ataupun melalui anak bertanya. Ada kalau melalui harta bertanya. Mak bertanya kali budak harta bertanya. Mak bertanya, ayah bertanya kali ke langit bahan cucu bertanya. Secara tidak langsungnya bertanya durhaka dengan mak dan ayah pada perendah martabatnya. Jadi karenanya ke Rasulullah hendak berkalan muka dengan bertanya di akhirat sekalipun pulau di dunia itu si mustahil kalau Rasulullah.
Ini yang pertama. Akan hati-hati katanya. Tanya Bandung ingin berempat dengan Rasulullah. Buktinya tanya dalam dunia sekalipun. Laginya tanya tanah suci dan umrah tanya haji. Punya hana truk berkabur Rasulullah. Sama-sama ada tua tahu. Tanda cinta. Yang padahal hana berempat langsung Rasulullah. Cuma kubur Rasulullah tak kalah jarak jauh. Tapi tanda begitu cinta katanya. Tiba katanya warap. Hai bagi obat kubur Nabi. Gak tahu. Apalagi masa orang akhirat tengok yang digop langsung berhadapan muka. Tanya pun langsung berhadapan muka. Tinggal punya syarat ataupun tidak. Punya syarat pasti akan merempat langsung. Punya syarat pasti dia akan berjabat tangan dengan Rasulullah dan berpeluk-pelukan dengan Rasulullah. Nyoku yang dia usahakan. Tapi menyokon laginya. Bertanya han jangankan umat jaro rupa Rasulullah hana sempat tekalan. Itulah gara-gara durhaka kita dengan urusi. Yang kedua, at-tariku sunnati. Kata Rasulullah, orang yang tinggal sunnah Nabi. Orang yang tinggal sunnah Nabi. Di antaranya Nabi bertanya, orang hana pun dendam. Maka bertanya, ngam temai kala Rasulullah tinggal, ngam temai hidup dengan Rasulullah, ngam temai manjaro dengan Rasulullah, berperangai dengan perangai Nabi itu sunnah. Akhlak mulia, penuh kesabaran, hana dendam, yang akhlak Nabi bertanya. Itu sunnah Nabi bertanya. Maka berperangailah dengan perangai Rasulullah supaya kita bersama dan bersatu dengan Rasulullah. Yura akhirat tengok di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, malam yusalli alayya idza sullitu indahu. Orang yang hantar musrawud kulun bawa teh gok musrawud kulun di samping urungnya. Tanya gino kadang-kadang mudah-mudahan beru tanya. Laginya na jamaah, na zikir, na berdoa, wujud selawud. Laginya na selawud, laginya kurun umum selawud, prak-prak je. Hana mau selawud. Yo hati-hati kau muslimin yang berbahagia. Nabi negur di saat narum selawud, bila na urung hatim selawud kulun, nya urungnya hadi bekalan muka lu di marwakaran. Jangankan pak majlis yang ditanya nabi tinan, kita dengar selawud Rasulullah tanya, ada hang babah ngati ikut selawud. Apalagi kita yang pak majlis tempat berjamaah yang satu urung sebagian selawud tapi dia tertib bawa apa tu bawa hantim selawud bengeh belah ke selawud nyo hana pun harap pun Nabi untuk merempak dengan Rasulullah muka sekalipun ham demekalan karena kita yang hana mau mendekatkan diri dengan Rasulullah melalui selawat sekalipun. Jadi karena nyo nyol saya pengaruhnya benar bagusnya supaya kita ingin merempak dengan Rasulullah dengan orang yang sangat kita cintai, orang yang kagak bela kita hidup mati dari awal hingga akhir. Kaum muslimin hadirin yang berbahagia, kemudian Rasulullah mengharapkan kitanya betul-betul menjadi umat yang pilihan. Harapan beliau pula cuma untuk kitanya. Karena umat-umat Nabi yang awal, bahkan Nabi yang awal sekalipun, ditanya pernah dengar ceramah dari Nabi Musa, pernah ditanya kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, hamba drone sindrom yang lebih dekat dengan drone dibandingkan lun, yang lebih dekat dibanding lun, ya Rasulullah hamba drone. Dijawab Allah, hai Musa, letak hamba lun yang lain berbagada yang lebih dekat dengan lun dibandingkan bagada. So urunnya ya Allah ke Nabi Musa. Dijawab ya Allah Ta'ala, hai Musa, hai baki masa tengok akan lun cipta sirah Nabi panggulai Nabi Muhammad yang umat Muhammad umat Nabi yang tengok lebih tu mengata dibandingkan tu kata ngalun 70 kali lebih tu awalnya. Bertanya orangnya yang lebih tu dengan Nabi, dengan Allah lebih tu libat Nabi Musa. Walaupun Nabi Musa apakah hamba langsung Allah Ta'ala hana perantaran, bertanya hana bisa apakah hamba langsung, tapi bertanya dengan Allah
lebih tu dibandingkan dengan tu Nabi Musa yang dengan Allah yang bersahabat secara langsung hanya pakai peran-peran Jibril. Sehingga karenanya ke Nabi Musa sendiri gelaki kepada Allah supaya menjadi umat daripada Nabi Muhammad. Itu pertanda hebatnya betulnya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi karenanya itu bisa dibuktikan kelebihan umat Nabi Muhammad dengan umat Nabi awal-awal. Dengan pun kita buktikan hadirin yang berbahagia. Bahasa Pokuro ijak awak Nasrani kilo. Bijak awak Kristen ni bahasa budaya orangnya. Ni awak Kristen orangnya ni awak Nasrani. Dalam bahasa Quran bukan awak Nasara. Awak Nasara dalam Quran ni awak Nasrani. Dia awak Nasrani yang Pak Imam Syafi'i. Imam Syafi'i tengah sekarang kita. Imam Syafi'i tengah sekarang kita. Teruk kafir Nasrani kena. Ikut Pak Imam Syafi'i. Hai Syafi'i. Lun kalem gata, babah gata, hoyang tajak berselawut. Karangan gata, hoyang kalem le karangan berselawut. Pu kelebihan selalu gata. Dan pun selawutnya ditanya beliau kafir Nasrani baik Muslim dijawab oleh Imam Syafi'i karamallahu wajhah. Hai Nasrani, yang selawut yang lun baca dan yang lun tulis rata kitab lun yang kenyan doa lun sebagai umat ke Nabi lun sebagai penghulu. Makanya yang lun dia lu agung Nabi lun penghulu lun Rasul Allah yang sangat pilihan. Cepat hati Nasrani gagum Imam Syafi'i terhadap Nabi bertanya. Dikun lagi, hai Syafi'i, kata tang tebetan Muhammad Nabi kata. Cuba pegang dia kata, apa yang nak kelebihan Nabi kata. Awal-awal Imam Syafi'i hanya juga hanya awak Nasrani. Dia fikir luar biasa. Bahagian ke dia boleh Imam Syafi'i jihnya rupanya ke dulu Islam. Lu tanya yang berkata, hai saudara, hai menyokata hana tagung Nabi Muhammad so tagung. Udah kata Muslim dia pungkar. Dijawab, lu bukan Muslim. Ditipu dia bukan Muslim. Iya, di sana kata bukan Muslim, berarti jelas hana tagung Nabi Muhammad yang tagung so. Dijawab Nasraninya, yang ulun tuan agung-agung Nabi Isa Ruhullah. Oh, kata berarti Nasrani. Iya. Nasara keluarganya. Kata bangsa Nasrani, berarti beragama Nasrani. Betul. Nabi Isa kamu lebih hebat Nabi Muhammad. Kun awak Nasrani. Karena awak Nasara, Nabi Isa. Nyawa awak Nagalam, awak Yahudi. Yahudi jinawa, bintang orang yang pengen awaknya. Yahudi ke jinawa. Hanya awak Nabi Musa. Awak kitab Taurat. Awak Nasrani, awak iman mengitab Nabi Isa, kitab Injil. Hitung Quran awaknya. Hitung Quran, makanya kafir. Walaupun awak ni umat Nabi Musa, walaupun awak ni umat Nabi Isa, tapi di saat seduk kafir masa berlakunya Nabi Musa, Nabi Isa beralih kepada beriman kepada Nabi kita Muhammad, awaknya hitung. Yang jadi sampai tu orangnya awaknya tahu hitung awaknya. Yang Yahudi dan Nasrani, umat Nabi Musa jamun dan umat Nabi Isa jamun. Gede boleh Mujabi rupanya yang awak Nasrani. Bertanya oleh Mujabi, menyokah hangka akui keagungan Nabi kamu Nabi Muhammad. Pu yang nak kelebihan pada Nabi Isa kah sehingga tu bawanya kagu-agung. Dijawab di awak Nasraninya, Nabi kamu, Nabi Isa, jepulih mati. Yang kelebihan Nabi Isa. Nabi Isa memang ya. Nyo laginya. Nabi Isa orangnya kasih kameng. Kapaju habis kamengnya, tinggal sebelah. Yang sebelahnya jepulih kembali. Juga kameng yang merap dalam. Tinggal pun dalam kasih dalam. Orangnya kasih mana sabo. Kapaju dua, habis sebelah tu tinggal. Berlebih-lebih bebruk, jadi kembali dari mana biasa lo. Dia bisa dengan mukjizat. Itulah gabungannya yang disanjung-sanjung oleh awak
Nasrani ataupun awak Nasara. Dengan yang tu makanya dianggap hebat Nabi Isa, sehingga anak hebat Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ditanya oleh Imam Syafi'i, kail Nabi kata mampu putih urun mati, pukul Nabi kata putih urun mati. Dijawab oleh Nasrani, Nabi kamu punya kerja bahasa kuburan untuk putih urun yang mati walaupun ribuan tahun. Bila kena putih, gedor oleh kubur. Gukun oleh Nabi Isa. Cerita Nasrani. Bismillah. Bedah kata Harun dalam kubur. Dengan izin Allah. Nyoban gukun Nabi kamu. Ubina urudi. Bina urmati. Udik kembali. Ditanya Nabi Limu Syafi'i. Ditanya Limu Syafi'i katanya. Nabi kata menyaga putih rumah dia bedah dengan izin Allah. Iya. Jawab Nasrani. Ratnan kehebatan Nabi kata. Iya. Menyonyan hebat Nabi kata. Nyo dino takalon dia kata so hebat Nabi kata dengan umat Nabi lu. Bukan dengan Nabi lu, dengan umat Nabi lu. Orang kata hebat pelawan Nabi Isa dan Nabi Muhammad. Ni Nabi mana? Ni Imam Syafi'i orangnya pelawan Nabi Isa dengan umat Nabi Muhammad hebat. Nabi kata geputih orang mati gukun bedah dengan izin Allah. Bedah dino kata dua orang dia kubur ke Syafi'i. Sehingga dia Imam Syafi'i melihat Nasraninya, dia bak kubur yang kawin yang kamati puluhan tahun. Kamati puluhan tahun. Dia Imam Syafi'i mana Nasraninya dia bak kubur. Lu bawa lagi kubur gukun Imam Syafi'i ni. Hai Nasrani, hai. Cuba si ulang juga tu. Cara kepudik Nabi kata Allah mati. Pukul. Dukun le Nabi Isa alun. Biiznillah. Bedah kata hai mani dengan izin Allah. Nyan dukun le Nabi kata kanyo. Dengan izin Allah dukun kanyo. Nyo pun Nasrani. Akaliu. Ci dengar lun kun baru matinya. Kubur bedah. Imam Syafi'i dengan Nasraninya bawa oleh kubur dia. Ci dengar hai Nasrani lun ke lun yang dibalong ku. Lun ke Nabi, lun umat Muhammad. Nabi Isa kata Nabi dan Rasul. Lun umat Muhammad. Ci dengar lun pulang ku. Bismillah Imam Syafi'i pun beliau. Hai ulunlah kubur. Biizni. Buddha mengaji lu. Nabi Isa mengikuti hormati Buddha mengizin Allah. Mana izin Allah mengikuti beliau? Kan yang mengizin Allah mengikuti beliau. Bukan izin dia Allah. Kau nak berani ikut Buddha mengizin lu. Ada pakai Allah orangnya. Nyatutnya Imam Syafi'i ucap Buddha main dengan izin lu. Tiba-tiba kubur buka kubur. Buddha bangkit. Tiga orang dalam kuburan. Gedang itu Syafi'i. Gedang ulun yang puluhan tahun mati terbangkit gedang di Imam Syafi'i. Tahu Nasrani. Gukul Imam Syafi'i, hai Nasrani hai. Nabi kata baru undik orang mati melalui izin Allah. Melalui izin Allah. Ini cara bahasa dia ukun, cara bahasa dia ukun. Allah pulih. Langsung Ba Allah diupuri. Nyo lun orangnya, lun ke Nabi. Anak saya ingat lun Nabi kata, lun umat Nabi. Tapi mampu liu dia hormati dengan izin tu, harus pakai Allah. Bisa dia. So hebat lun Nabi kata. Lun umat Muhammad. So hebat umat Muhammad dengan Nabi kata. Menyolun lebih hebat dengan Nabi kata. So hebat Nabi tu Nabi kata. Bakwatenya tu laju untuk dua. Awak Nasraninya hana panjang haba. Dimat jaro Imam Syafi'i. Ditamong Islam. Ditinggai Nabi Isa. Dimucap yang barokah haitimku. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah haitimku. Iaitu tawi-tawi Abah Haji. Ashhadu anna Isa ruhullah. Urangnya oka itu. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kelebihan umat Nabi Muhammad. Urinam yang mulia bak kuburan orangnya. Yang sehingga
Singkat cerita, Imam Syafi'i menasrani. Imam Syafi'i gelisah. Dikala mayat yang budak, yang dibudak oleh beliau dengan keramat beliau. Yang kejut bertanya, nalah agama tanya orangnya. Udip manusia yang kemati dengan keramat aulia. Nalah agama tanya orangnya. Orang yang kemati udip dengan mukjizat. Punya dengan mukjizat berarti Nabi udip. Ya, tanya pun takui bantu. Takun Nabi Budik, tapi ya tetap dengan izin Allah. Cuma perantaran suara Nabi. Walaupun dia Imam Syafi'i dengan suara agaknya, anak mencoba ba Allah bersyukur. Tapi hati agaknya hanya lekang. Belakang ba Allah. Tapi karena kena pohon awak kafir, hanya kun dengan izin Allah. Ngaidin lon kun. Kena pohon gurung. Karena gurung macam yang ke ibadat. Mana tu Imam Syafi'i orangnya dengan pohon buat Nasrani Haiti Fatih Nabi Muhammad. Ya Alhamdulillah dengan bombong Imam Syafi'i tapi Islam ni. Ni orang bombong tu. Dengan nambung Imam Syafi'i orangnya. Lalu orang ambung sikit. Akhirnya tunduk sama dengan Islam. Nabi kita yang agung baulai ni. Kan nampak gabungan dari umat. Kan yang menjadi masalah di Imam Syafi'i tinggal potong abang awaknya hanya payah balik. Yang urinnya yang bedah dalam kubunya. Dekala nasib cukup mengerikan yang menjadi pedoman bagi kita. Dekala urinnya yang bedah yang berputih dengan keramat Imam Syafi'i, ulai goknya rubuh. Ulai goknya rubuh. Ulai kalau dia kirim ke hak mana? Darah menjauh-jauh sampai itu beri bak-bak mana tadi? Darah dah beri. Darah dah beri. Bocor ulai. Jadi kena kerah oleh mana? Andli penutup. Nyo yang tadi saya macam ni. Hai saudara tua Imam Syafi'i. Kipan budik kaca dalam kuburan. Lun kalian mengericat kehidupan kaca. Jauh baga-baga. Betul hari jamin kuat. Cukur cat doa nutruk nama kamu. Lun nyo ada mulai pun mati. Kapuluhan tahun. Leganya aku sekali lun ada. Tungkat busur neraka sampai-sampai bau lelung jujuh. Rupanya pun teokun tumbak. Ada pun lumbing istilahnya lumbing busur neraka. Nganyang betok-tok oleh manyet yang berpudik di Imam Syafi'i orangnya. Ya. Lu tanya Imam Syafi'i, apa alasan daripada ada lagi yang dipandang ubik 10 tahun? Dia belum neraka. Baru dalam kuburan kadung ada. Ada kuburan tercuma dibandingkan ada neraka. Tapi dalam kuburan sekalipun menyamban ada kahai dulu. Bayangkan neraka, Masya Allah. Berjauh lewi namanya. Hai saudara Lun masa udip dalam dunia Lun pegang-pegang kuih. Tenter ruti Kebah popular tu pelagut. Lagi pun adat kau punya orangnya kuat. Nah, orang tanya orangnya kebuka kui, itu kedai ni, puluh kedai ni. Lagi si ceritanya. Ruti. Bak sambal kuro, tengah-tengah ruti tengah macam. Putih keli, macam tu kalau. Kaya kahabi. Sejak. Kaya kahbi. Menyohan ali utama kayanya ruti itu masak. Mencah pikir, masak pikir. Sungguh terbuang, rugo. Jadi karena kaya don manali, dia punya. Don wit lebih kaya. Macam kaya di lampu kok secret menempok kaya lampu kok. Masak ruti dengan kaya secretnya. Yang kesagai salah lu tu masak ruti lu. Yang dengan rutinya lu menguntungkan napek nalaba dengan gaya gok sikret lucu tanpa izin. Rupanya kesalahan lu yang percuma sikret gaya hanya tupu buat dunia balasan di lu. Ini omak dan gaya. Ini hati-hati kan. Han masak kuah, setiap peludang sikret lampu gok lagi izin hana. Han masak abu macam dia agung kaya lagi jamon. Dah ciok kaya sikit lampu gop, masak kuah tengok. Dah ciok beruk sikit lampu gop, yang ikut manfaat berunya, tengok pula manfaat.
Nganyan tak masak bau tanya kuah tanya. Dapat dia kalau kerana kelintu dan sebagainya. Lebih-lebih nyo tak makan duri. Secret kaya kecil nyopan terjadi kecelakaan dalam kuburan, belum dalam neraka. Bayangkan bila tu dalam neraka yang lebih bahaya dibandingkan kuburan. Sehingga urinangnya berkun. Hai saudara Lun, syukur cadron tu Pak Lun, Lun tak sempat bisa bicara dengan orang dunia. Lun laki bantu Pak Lun orangnya. Tolong jak siga. Pak Po kaya yang kalun jok. Laki maaf siga amanah Lun, begitu maaf dosa Lun, hati Lun tu. Yo lagi ni orang Lun tak dapat kuburan Lun tu. Lagi ni Lun tu usulnya nak tubuh Lun jok-jok. Usul neraka, usul apui neraka. Imam Syafi'i karena merasa sedih, sangat sedih. Tan Imam Syafi'i maka tanggung. Lun tanggung, Lun akan minta pada daerah sonan urungnya, anali urungnya tu baca jauh urungnya, Lun lagi maaf, bampun dosa Lun. Sedih saya Imam Syafi'i. Akhirnya dipegang nama supo kaya kecil, 4 alamat, 4 tempat lengkap dipegang. Imam Syafi'i berkata bahawa Allah bagi-bagi jum tamang dia dalam kuburan, tutup kuburan dia biasa. Dia bicara lagi urun yang tak berhutang, saya urun yang tak berusaha. Nyo pernah tengok tengkung tua. Tanya udah tangkung kemudiannya yang tanggap remeh. Padahal secret lain. Masak rugi kan. Tak sepanjang masa aku kerja berkon atau kecok dago. Percuma secret kecok dago orangnya untuk memasak roti. Tapi neraka siap. Kai prek, menteri kayanya. Tapi surga dalam kedai prek. Yang berkon hari udah pakai terlebih. Hari berkon. Surga dalam sena. Tapi surga kejahatan bumnya manusia. Neraka siap. Si prek bedanya beri dalam kuburan. Nyo yang paling berhati-hati bedanya. Kaum muslimin yang berbahagia. Jadi mudah-mudahan berarti dengan sejarah singkat riwayat Imam Syafi'i yang pertama-tama kita merasa bangga. Alhamdulillah Allah menciptakan kita bagi zaman termasuk dalam golongan umat yang pilihan, umat Nabi yang sangat mulia. Mudah-mudahan umat kita dan budaya umat Muhammad, umat Nabi lain dengan tabuhati sembahyang tamu surga. Kita yang menyuhan tamu surga yang membuatnya yang menyesal. Makanya usahakan insya-Allah punya betul-betul temukan sembahyang membawa hati. Jika membawa hati sembahyang termasuk surga 5 kali termasuk surga katanya. Tapi hormati sembahyang, hormati hatinya dan pelihara cara melakukannya dengan cara sangat baik. Yang kedua, yakinlah katanya umat Nabi Muhammad lebih pangkat daripada umat-umat yang lain sehingga anda kursi surga hanya buka anda pergi surga menjaga betul umat Nabi Muhammad di depan pintu surga. Walaupun umat lain tak lebih awal tapi pray terus umat Nabi Muhammad lagi yang tamang umat Nabi Muhammad dalam surga baru tamang umat Nabi lain yang nilai-nilai yang kita yang memanfaatkan salah satunya dengan cara kita mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan cara berselawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka karenanya ke kaum mak dan kaum ayah sigati ulun tuan ulangi anak drone nyo amanah Allah yang kabujuk ke tanyo bertempatkanlah amanah Allah nyo pada tempat yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Urunyo karena ada ucapannya pada tempat pendidikan lagi nyo ikutkanlah pelajaran di selesai di sini tingkatkan pendidikan yang lebih baik. Yaju pak ulama-ulama supaya anak drone mengerti agama yang sebenar, dituri Nabi video yang sebenar, sampai cari dengan dikubah agama karena anak ilmu agama. Yuk pak ulama supaya anak menjadi ulama pemimpin umat manusia di masa akan datang. Mudah-mudahan dengan anak video karena ilmu tanya cok syafaat bahan doa anak video bisa damang surga. Doa anak video bisa lepas yang neraka. Doa anak video bisa hidup dalam dunia bahagia di akhirat dalam surga. Demikian harapan Jaman Bandung. Maka peliharalah anak sebagai kader masa akan datang dan sebagai penolong kitanya di saat mati kitanya. Demikianlah
ceramah singkat sesuai dengan wate, mudah-mudahan bermanfaat bagi Jawaban Bandung sehubungan dengan uro terperayu dan bersambut uro lahir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Jadi untuk tutup acara kita mudah-mudahan Allah memberkati maulid kita dan sekaligus acara dosia wajib orangnya. Sama-sama kita berdoa kepada Allah dengan keikhlasan supaya Allah menjadikan tiap umat Nabi Muhammad yang pilihan, dan mudah-mudahan pula yang lagi kita dan anak cucu kita berpuji ya Allah sebagai ulama-ulama kita. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannata wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwwun karimun halimun rahimun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. وعن والدينا وعن جميع المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا كثيرا طيبا. آمين. يا فتاح يا عليم نور قلوبنا بنور معرفاتك وافتح لنا فتوح العارفين. آمين. اللهم اجعلنا وأولادنا من العلماء العاملين. آمين. ومن العلماء البيانين. ومن العلماء الراسخين. آمين. ومن العلماء المحققين المدققين. آمين. ومن العلماء الصادقين المصدقين. آمين. ومن العلماء أهل السنة والجماعة. آمين. ولا تجعلنا اللهم من العلماء السوءين. آمين. ولا تجعلنا من العلماء الوهابيين. آمين. ولا تجعلنا من العلماء الكاذبين المكذبين الضالين. ولا تجعلنا من العلماء أهل البدعة والضلالة. اللهم اصلح أمة سيدنا محمد واجبر أمة سيدنا محمد واستر أمة سيدنا محمد واجعلنا من خيار أمة سيدنا محمد واجعلنا من خيار أمة سيدنا محمد واجعلنا من خيار أمة سيدنا محمد بجاه سيدنا محمد وآل سيدنا محمد. اللهم حبب إلينا الإيمان والإسلام واجعلنا من الراشدين. ربنا تقبل دعاءنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وحصل مقاصدنا من كل خير يا رب العالمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة ورحمة الله